warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita dalam tim Cantik Calon Pengantin Teredukasi Kesehatan. Masih bersama kami ya. Ada Mbak Dini. Hai. Mbak Dini Herbianti, ada Ibu Suharni, dan saya sendiri sebagai promosi kesehatan, Ibu Salis atau Mak Akun Salis. Baiklah para pemirsa di rumah atau guys di rumah ya. Oke, baiklah. Kalau boleh tahu nih, ngomong-ngomong nih, kita kan masih dalam talkshow ya, talkshow kesehatan nih. Ngomong-ngomong, latar belakangnya ini apa sih dibuatnya inovasi cantik? Kok tiba-tiba ada yang bisa cantik? Jadi latar belakangnya apa? Ide ibu-ibu ini latar belakangnya apa? Pertamanya dimulai itu bagaimana? Gitu. Oke, jadi kita bikin cantik ini tentu ada dasar-dasarnya gitu ya. Cuma kita melihat masih adanya kasus stunting di daerah kita, kemudian masih ada juga ibu hamil yang anemia, yang atau kekurangan energi kronis, dengan harapan nanti ketika diberikan edukasi ini menjadi tahu dan mampu merubah pola sehingga nantinya jadi sehat. Oke, berarti belum mampu merubah perilaku hidup sehat ya. Betul. Oke, jadi latar belakangnya itu masih adanya angka stunting. Latar belakangnya masih ada anak-anak yang stunting. Kemudian yang kedua masih adanya ibu hamil dengan anemia. Iya. Ya, dengan anemia, terus masih adanya apa lagi Bu? Milk Milk cake. Ya, cake itu kekurangan energi kronis, bukan kue ya. Bukan kue ya, gitu. Jadi latar belakangnya itu ya Bu. Iya, benar sekali. Ya. Kemudian penjaringan dari ini sendiri, inovasi itu apa? Nggak mungkin dong tiba-tiba inovasi itu kita langsung ujuk-ujuk kita buat gitu kan. Harus ada penjaringan, harus regulasinya ya mungkin ya, yang menguatkan ya gitu dari pihak-pihak atas ya, atasan kita ya. Oke, misalnya untuk dasarnya ini punya dua ini ya. Ini adanya peraturan. Pertama dari peraturan dari Menteri Kesehatan kita sendiri mengenai tentang calon pengantin sebelum menikah harus mendapatkan konsultasi gizi dan kesehatan reproduksi. Kemudian yang kedua yaitu peraturan dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama tentang pedoman khusus pranikah. Atas dasar dua itu tadi kita kembangkan, terciptalah MOU yang begini di sini di kecamatan kita, MOU antara pihak Puskesmas Teluk Sepong sendiri dengan kantor urusan agama di kecamatan. Oh, berarti dasarnya itu ya pertamanya dari peraturan dari Menteri Kesehatan ya, Menteri Kesehatan, kemudian ada juga dari Menteri Agama ya. Iya. Antara Menteri Kesehatan dan Menteri Agama kemudian diteruskan oleh kita ya. Di Puskesmas Teluk Sepong kita teruskan melalui MOU antara Puskesmas Teluk Ada Sepong kerjasama MOU dengan kantor Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Agama, lalu turun ke Puskesmas dengan luar. Oh, Masya Allah, jadi nyambung ya. Oke. Iya. Berarti itu dari penjaringan dan pembinaannya seperti itu. Kemudian manfaat. Oke, ngomong-ngomong manfaat dari inovasi ini apa ini Bu Harni atau Mbak Dini nih? Iya. Suatu kegiatan memang harus ada manfaatnya ya. Iya, kalau nggak ada manfaat sia-sia ya. Untuk apa gitu Iya, ya. Jadi benar. selanjutnya manfaatnya itu yang pertama dari untuk calon pengantin itu sendiri dulu Iya. gitu ya. Untuk calon pengantin sendiri itu bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan calon pengantin tentang persiapan pranikah. Ya, harus tahu. Iya. Calon pengantin wajib tahu. Betul. Kalau nggak tahu nggak mampu ya melakukan perilaku hidup sehat tadi. Iya. Kemudian calon pengantin mengetahui tentang kesehatan reproduksi seksual gitu. Oke. Terus? Yang selanjutnya calon pengantin mengetahui pentingnya pemeriksaan kesehatan itu sendiri gitu. Jadi cocok kenapa harus ke puskesmas gitu ya. Yang selanjutnya calon pengantin mendapat informasi tentang materi yang disampaikan ketika kelas cantik itu berlangsung ya begini. Karena materi di dalam kelas cantik itu banyak sekali gitu. Oke, ngomong-ngomong, apakah hanya calon pengantin saja yang dapat manfaat? Sebenarnya banyak sekali manfaatnya ya, karena ketika kita ada BP4, kan ada BP4 dari Pak Kuanya juga tuh ya, itu kan berarti kan orang tua nikahnya juga hadir tuh, mereka juga akan dengar, terutama nanti
kita ada pembahasan tentang kehamilan, persalinan, menyusui, nifas, kesehatan jiwa gitu kan. Nah, selain untuk calon pengantinnya mereka tahu, ketika mereka tahu nanti itu juga berpengaruh kepada kesehatan kehamilan pada saat calon pengantin itu sudah hamil, sudah jadi pengantin gitu ya, sudah hamil. Jadi kan kalau udah tahu ilmunya, diharapkan mampu menjaga, mengaplikasikan dalam sehari-hari, hamilnya jadi sehat, kemudian melahirkan proses-prosesnya diharapkan lancar, anaknya tumbuh sehat, cerdas, sehingga nanti tidak ada lagi angka stunting di daerah kita. Kemudian menurun nih angka kematian ibu dan bayi juga menurun gitu. Jadi kan itu penting sekali kan di 1000 hari pertama kehidupan. Akhirnya nanti kita berharap generasi kita menjadi generasi yang berkualitas buat bangsa kita. Oke, amin. Berarti manfaatnya itu banyak sekali. Dari calon pengantin, nanti bahkan dari calon pengantin dari bayi masih dalam kandungan ya, dari bayi masih dedek bayi dalam kandungan sampai dedek bayinya lahir sampai dewasa nanti. Jadi manfaatnya itu dirasakan oleh siklus makhluk hidup. Iya, ya, dari semuanya merasakan dari bayi, balita, dan remajanya saat melahirkan lagi. Jadi generasi sehat terus menerus ya, seperti itu. Terus dampak dari inovasi ini ya, tadi udah bermanfaat. Dampak dari inovasi ini maksudnya gini loh Mbak Dini, kita buat inovasi itu buat apa sih dampaknya? Kita jelaskan lagi satu-satu ya. Dampaknya mungkin ya, yang pertama apa? Angka stunting akan turun. Terus apa lagi? Bu Milkik tadi tidak ada lagi harapannya. Terus tidak ada lagi ibu hamil yang anemia. Oke. Tidak ada lagi postpartum blues karena ada pembahasan postpartum blues. Jadi saling mengerti suami istri tugas masing-masing. Yang jelas cakupan indikator kesehatan ibu dan anak makin membaik ya, makin baik ya cakupan indikatornya. Dan ini salah satu termasuk dalam indikator SPM ya. Jadi kesehatan ibu dan anak akan lebih baik lagi ya. Halo guys, tadilah talkshow tentang kesehatan kita ya hari ini, tentang masih membahas cantik ya dia. Semoga apa yang disampaikan Mbak Dini dan juga Ibu Harni ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Terutama buat calon-calon pengantin ya, calon-calon pengantin harus, saya harapkan banget ya, kita harapkan banget harus ikutin cantik calon pengantin teredukasi kesehatan. Baiklah guys, sampai di sini semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya dan mendapat keberkahan dari Allah. Kita tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.